Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ada belum makan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, karena kita sudah berdoa tadi, sekarang kita dinyanyikan lagu nasional dulu. Garuda Pancasila, kita berdiri semua. Oke. Baik, Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Baik, kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan. Ada yang tahu apa itu norma? Jadi norma itu merupakan aturan dalam kehidupan, baik di dalam bermasyarakat maupun berkelompok. Norma itu mempengaruhi perilaku dan keputusan sehari-hari, seperti cara berinteraksi, sopan, dan tanggung jawab. Itu merupakan norma. Baik, setelah Bapak jelaskan tadi, ada yang sudah paham apa itu norma? Ada. Norma itu apa? Peraturan. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya Bapak meminta siswa menganalisis pentingnya norma itu dalam kehidupan. Contohnya itu norma hukum. Saya minta salah satu peserta didik atau Alivia bisa maju ke depan. Alivia, Alivia. Bapak minta memberikan satu contoh akibat yang ditimbulkan dari melanggar norma dalam kehidupan. Contohnya itu norma agama atau norma apa yang Alivia mau ini? Ayo adik Alivia. Contoh dari melanggar norma agama yaitu Ayo teman-teman yang mana Alivia? menjelek-jelekan orang lain.
Srimika, adik Srimika, adik Sabela, adik Sabela. Bukan dalam norma agama. Ada lagi? Oh, silakan. Ayo adik Anissa. Akibat dari menjelekan agama lain itu akan menjadi konflik yang sangat besar. Iya. Cuma itu. Ya. Oh, itu bukan. Jadi norma agama itu merupakan aturan perilaku yang berdasarkan ajaran agama masing-masing. Selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok dalam 3 kelompok, masing-masing 3 orang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Baik, jadi adik-adik akan membahas tentang norma. Yang kelompok 1 akan membahas tentang norma kesusilaan. Kelompok 2 akan menjelaskan norma hukum. Kemudian yang kelompok 3 akan menjelaskan norma agama. Silakan diskusikan kelompoknya masing-masing. Sudah paham adik-adik? Jadi untuk kelompok 1 akan menjelaskan tentang norma kesusilaan, kelompok 2 norma hukum, dan kelompok 3 norma agama. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Jadi adik-adik sudah ada yang selesai? Baik, untuk kelompok yang sudah selesai, persilakan presentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan atau perilaku yang terkait dengan moral, etika, dan kesopanan. Nah, contohnya itu seperti menghormati orang tua, yang mana kita harus menghormati dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua. Sudah, Pak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomornya luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau kaidah yang dibuat oleh lembaga berwenang administrasi pemerintah yang mengikat secara hukum dan memiliki sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan norma agama. Norma agama itu adalah peraturan atau kaidah yang dibuat oleh agama yang bertujuan untuk mengatur hidup manusia. Tepuk tangan dulu. Baik, dari masing-masing kelompok jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, karena kita sudah mendiskusikan tentang norma-norma kehidupan, selanjutnya Bapak akan memberikan beban kerja yang berisikan soal pilihan ganda. Jadi adik-adik pilihlah urut adik-adik yang paling benar atau silang jawaban yang paling benar.
Mengerti? Iya. Baik, Bapak akan membagi LKPD-nya. Oke, untuk waktunya Bapak kasih 5 menit. Bapak kasih waktu 7 menit, 7 menit. 7 menit. Kalian sudah? Kalian sudah? Sudah? Belum? Belum. Sudah? Nanti sini sudah? Isabella, sudah. Bu Risma, sudah di semua. Oh. Mari, sudah. Oh, sudah. Pak Guru, ini bagaimana Pak Guru soalnya ini? Tidak jelas. Jadi untuk hari kemarin jawaban yang paling benar di sini yang mana? Tinggal silang saja. Atau tingkat. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas individu untuk dikerjakan masing-masing dengan cara menyontek. Mau Pak? Coba lihat. Makasih Pak. Pak, bagaimana bicara Pak ini? Jadi pengerjaannya itu ini kan ada gambar, di sini ada soalnya. Jadi perhatikan gambar anak-anak sedang bekerja sama. Paham? Ini katanya. Sudah paham? Silakan dikerjakan. Ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok. Jadi dikerjakan masing-masing. Bisa dulu Pak? Hari ini, kumpul hari ini. Sudah? Adik, si Isma, sudah? Terima kasih adik dia. Pak Guru, Ya. gambar apa ini Pak Guru? Oh, ini gambar anak-anak sedang membantu ibunya. Ya. Dulu jawabannya di sana. Rumah apa? Silakan. Pintar. Adik. Adik Isabella sudah? Oh, ya. Anissa, Masya Allah pintar sekali Anissa ini. Jangan lupa tulis nama ya. Ada Pak. Ini Alifia tidak tulis nama ini. Tulis nama. Pak, sudah. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah Pak. Oh ya, terima kasih banyak.
Adik Marvin. Nah, baik. Kesimpulan saya tidak banyak, hanya sangat penting bagi kita semua untuk menerapkan yang namanya norma-norma, yaitu norma kesopanan, norma hukum, dan juga norma agama. Karena itu norma itu adalah pegangan kita sebagai tiap keluarga, apalagi yang namanya norma kita juga cuma tahu banyak norma. Oke, tepuk tangan untuk Adik Marvin. Seperti yang disebutkan kemarin, bahwa norma itu merupakan aturan yang perlu kita ikuti, baik itu norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, saya minta Adik Marvin untuk membaca doa agar pembelajaran kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kita pahami. Untuk Adik Marvin, persilakan. Baiklah teman-teman, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Jadi untuk keluar dari ruangan ini adik-adik langsung pulang ke rumah, jangan singgah-singgah di tempat bermain. Mungkin hanya itu materi yang Bapak sampaikan. Bila ada kurangnya Bapak mohon maaf, dan Bapak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.